Astagfirullahaladzim, emang nih ya suami nih ya kagak ngerti banget. Dia gak tahu apa tuh istri capek, belum capek badan, capek mental, capek hati. Ngerti ngapa sih jadi suami? Heran ngerti dikit capek peka. Gak tahu istri capek badan, capek mental, capek semuanya. Belum capek pikiran. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngapain sih pagi-pagi marah-marah? Marah-marahnya sama pohon lagi. Ya habis mau ngomong sama suami takut bilang lawan, durhaka. Kayak orang stres. Jangan begitu dong. Itu namanya orang yang mental health katanya ya. Apa sih istilahnya bener gitu ya, Ustazah ya? Ya begitulah gimana kita mau waras, suami kagak ngerti-ngerti, kagak peka-peka. Ya Allah. Ustazah, sadar Ustazah. Zaman sekarang itu bukan cuma istri aja, zaman sekarang itu juga banyak. Sampai anak muda aja udah mulai ada yang kena. Ada yang bilang katanya punya mental health. Jadinya sering kena depresi. Bagusnya kayak Ustazah Lulung ini mewakili ibu-ibu yang di rumah yang lagi ngobrol sama suaminya. Gimana kalau kita bahas saja? Tema kita hari ini adalah apa? Mental sehat, stres hilang. Amin, amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Zaman sekarang ini banyak faktor atau mungkin banyak pikiran orang itu yang menyebabkan orang itu stres. Karena mungkin dituntut sama kebutuhan, dituntut sama pasangan, minta ini, minta itu. Ada juga mungkin anak sekarang ini udah mulai juga yang namanya stres tuh. Oh bahaya. Hari ini kita belajar bersama. Mudah-mudahan kita itu bisa jadi sehat tanpa stres dengan tema yang luar biasa. Temanya adalah sehat mental, stres hilang. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau ngajak jamaah dulu nih ya untuk membuktikan sebuah penelitian nih katanya nih. Ada seorang pelajar yang diduga ini dituntun makhluk halus untuk melakukan yang namanya bunuh diri. Ini stres gak ya kira-kira ya? Depresi. Kita nonton dulu aja tayangan ini. Kerasukan, depresi. Siswa kelas 10 itu terlihat murung sembari duduk di atas pucuk genting sekolah. Beruntungnya J tak melompat dari atas genting sekolahnya setelah berhasil dievakuasi oleh anggota Polri dan BPBD Pamekasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Firda bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Kemarin di Kabupaten Pamekasan dihebohkan dengan adanya seorang siswa yang menaiki ke atas genting sekolahnya, tepatnya di lantai 2. Siswa tersebut tanpa murung di atas genting sekolahnya begitu dan disaksikan oleh guru beserta muridnya. Sontak aksi yang dilakukan oleh siswa yang berinisial J ini membuat guru dan teman-temannya heboh karena tidak seperti biasanya siswa kelas 10 tersebut bertingkah aneh demikian. Oh, jadi karena HP-nya disita, itu dia kayak jadi stres. Bentuk aplikasi daripada kekecewaan naik. Tapi diduga bahwa itu diarahkan oleh makhluk halus untuk naik ke atas. Gitu. Ini Ustadz Syam gimana? Udah nggak takut masuk lagi kan? Udah aman kan? Tadi dia mau masuk Ustadz Syam marah-marah dia keluar lagi soalnya. Jadi takut kena mental health. Mental health. Gabung-gabung kena mental health. Iya. Nah tapi kalau kita lihat tadi tayangannya, ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang di rumah ya. Bicara masalah tentang kesehatan mental ini. Apakah ini juga mempengaruhi keimanan nih? Karena bisa dibilang juga iman itu karena mentalnya nggak sehat, iman itu pasti akan turun. Atau sebaliknya. Iya, mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Bunda Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Apakah kesehatan mental atau mental health itu mempengaruhi keimanan seseorang? Maka subhanallah, belajar dari doa Nabi SAW yang Nabi minta agar disehatkan mentalnya.
Mana Ustadz doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kegelisahan dan kesedihan. Subhanallah, gelisah dan sedih ternyata mempengaruhi keimanan seseorang. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku menjauh daripada, lindungi aku daripada sifat pengecut, daripada kemalasan, mental health semua. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kita agar meminta kepada Allah dilindungi daripada kesehatan mental tadi, daripada gangguan mental tadi, kemalasan, dari sifat pengecut yang tidak mau bertanggung jawab, dari kesedihan masa lalu yang susah move on, daripada kekhawatiran masa depan, terlalu banyak memikirkan ke depannya padahal dia belum ada persiapannya. Subhanallah, Nabi tahu bahwa ini akan mempengaruhi keimanan seseorang, karena ternyata kita mesti baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian daripada keimanan. Kita mesti daripada yakin akan rencana Allah, itu adalah bagian daripada keimanan. Lalu orang-orang yang ternyata ketakutan duluan untuk menjalani itu, ternyata adalah ada gangguan dalam mentalnya, dan itu mempengaruhi keimanannya. Sebagaimana keimanan itu naik dan turun, yazid wa yanqus, bertambahnya karena ketaatan dan menurunnya iman tersebut karena kemaksiatan. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan apakah kesehatan mental akan mempengaruhi keimanan? Betul, mempengaruhi, karena Nabi memohon perlindungan kepada Allah daripada hal tersebut, daripada gangguan mental. Yang kedua, apakah keimanan mempengaruhi kesehatan mental? Nah, ini dibalik lagi nih, orang beriman apakah mempengaruhi daripada kesehatan mental? Maka subhanallah, beberapa penelitian dan psikolog juga sudah mengakui bahwa ada kekuatan spiritual yang bisa mempengaruhi kekuatan mental seseorang. Ketika dia dekat dengan spiritualnya, dekat dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan percayanya akan balasan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mempengaruhi daripada kesehatan mental seseorang. Jangankan mental, fisik pun akan dipengaruhi. Bukankah sering kita dengarkan ungkapan bahwasanya kesembuhan itu berapa persen daripada pikiran dan hanya beberapa persen daripada makanan. Subhanallah. Maka orang yang percaya, Allah Maha menyembuhkan, Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan seseorang, maka insya Allah keimanan itu akan mempengaruhi daripada mentalnya. Namun perlu digarisbawahi, bukan berarti orang yang dekat dengan agama bebas daripada gangguan mental. Bukan berarti orang yang dekat dengan agama kadang-kadang juga ada yang kena, maka perlu juga bantuan daripada para ahli, yaitu psikolog. Bukan hanya memperbaharui imannya, tapi juga datang kepada para ahlinya. Fas'alu ahla dzikr. Kata Al-Quran, Al-Quran meminta kita loh untuk datang kepada ahli, bertanya ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Wallahu ta'ala. Makanya zaman dulu kan kita suka dengar tuh, ada orang yang suka dengerin bisikan-bisikan, tiba-tiba disuruh apa, berbuat kejahatan dan lain-lain. Itu berarti dia kena mental health-nya tuh. Gangguan kesehatan jadi stres, ya kan? Benar Ustaz ya? Ustaz Maulana? Benar dong. Benar dong. Tapi gini, banyak orang yang katanya itu susah untuk menjaga mental health karena mungkin dia juga tuh stres. Ujung-ujungnya stres. Dikarenakan katanya dia nggak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Dia lebih mikirin orang lain, kebanyakan mikirin orang lain tapi diri sendirinya jadi gak bahagia. Itu dia. Itu Ustaz Maulana. Banyak tuh kayak gitu tuh, banyak tuh. Orang bahagia. Maksudnya itu Ustaz Maulana yang tahu siap. Oh gitu. Iya, mohon izin Ustaz Maulana silakan. Izin buat semuanya, Ustaz Sam dan Ustaz Salum, pinter banget ya, kreatif. Ngarahin ke saya ini tema acara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semuanya yang lagi punya masalah, ketahuilah masing-masing orang punya ujian. Dan ujian orang itu berbeda-beda. Makanya ketika kita memaksakan diri untuk membahagiakan orang, untuk menyenangkan orang, itu susah. Untuk menyenangkan, memuaskan orang itu tidak akan mungkin. Tapi ketahuilah, ketika engkau mempermudah, ketika engkau membahagiakan, kata Nabi, barang siapa yang membahagiakan umatku, sungguh dia membahagiakanku. Dan barang siapa yang membahagiakanku, berarti sama saja membahagiakan Allah. Nah, dalam kapasitas ini, ada kalanya ujian yang menimpa seseorang itu, mohon maaf, ujian untuk dia, bukan ujian untuk kita. Disinilah permasalahan. Banyak orang stres karena berusaha menyenangkan banyak orang, tapi dia tidak melihat situasi kondisi dirinya.
Dia tidak mampu membahagiakan dirinya sehingga dia membahagiakan orang. Mohon maaf, ku ampus aku ahliku nora, diri keluarga baru orang lain. Begitu pula mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa sebenarnya mohon maaf. Jangan kita berutang, jangan kita memberikan beban pada diri kita di luar pada kemampuan diri kita. Maka kita harus menyadari setiap orang berbeda-beda kapasitas kebahagiaannya. Mohon maaf, tidak semua orang. Ada orang barat pergi jalan, datang jadi turis ke Indonesia, dia jalan. Apakah kita harus kasihan sama dia? Yuk orang barat naik ke motor saya. Emang gini gitu orang barat. Nah misalkan. Orang barat. Hai mister naik di mobil saya. Belum tentu karena kebahagiaan mister ini bagaimana dia jalan. Merasakan ada orang, ih kasihan banget itu. Dia ambil itu tukang. Dia bawa kasih naik mobil. Atau dia panggil tukang itu, ayo masuk ke rumah minum teh, minum kopi. Anda itu menghambat pekerjaannya karena dia tukang catat meteran listrik. Kalau setiap rumah ngajari untuk makan, Wah, repot. nggak selesai kerjaannya. Kenyangan dia juga. Jadi tidak semua yang kita pikirkan sama. Iya. Aduh ya Allah ya Rahim. Ayo mohon maaf, tidak semua. Saya pernah dikasih baju 300. Wah, masa? Satu pun tidak ada yang saya pakai. Kenapa? Baju perempuan. Iya. Tidak sama. Jadi pada kapasitas seperti ini, tolong pikirkan sebelum membantu orang. Bantu dulu dirimu, kuatkan dulu dirimu, baru bisa membantu orang lain. Kalau kan ada 3 kapasitas. Kita membantu dengan tenaga kita, materi kita. Juga bisa dibantu lewat pikiran kita, memberikan dia solusi. Dan kalau tidak bisa membantu dua-duanya, minimal engkau tidak merepotkan. Betul. Itu yang paling Tapi penting. yang paling penting sebenarnya tadi, baju 300 itu kalau dikasih, ternyata baju perempuan, kasih Ustazah Lulung. Jadi dia kalau acara maulid enak, udah ada 300 stok baju. Kan di rumah ada 3.000 baju. Ustazah, saya tidak ikutan ya. Tapi kan Ustazah waktu itu kan cuma bercanda ya. Bercanda. Tapi orang kan menganggapnya itu benar. Ya, berarti acting saya bagus dong. Tapi gini, kita lanjut lagi nih. Saya pengen tanya sama perempuan juga. Karena kalau kita katanya mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu harus menjaga yang namanya kesehatan mental dari istri. Agar bisa menjalankan tugas rumah tangga itu dengan baik, mengurus rumah tangga. Kalau istri sehat, anak tuh sehat semua. that's right. Suami juga sehat, baik. coba. Tapi istri seteres, itu satu keluarga seteres semua Karena katanya. wanita adalah ummi. Ah. Patokan kebahagiaan rumah tangga itu dilihat daripada Umi. Itu kan harus ada kerjasama berarti antar pasangan. Tapi bagaimana dengan keluarga yang broken home? Maaf nih, mohon izin sebelumnya ya. Dengan pasangan yang telah berpisah. Nah ini apa yang bikin dia sehat mentalnya? Karena dari sisinya sendiri ada kebencian terus dalam dirinya. Mohon izin penjelasannya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mohon izin Ustadz. Ya Fadli. Ya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin masalah tadi yang guru kita nyatakan bahagia menurut pandangan kita, belum tentu bahagia bagi orang lain. Tadi ya kita menyatakan bahwasanya harta yang paling berharga adalah keluarga. Benar. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, istana yang paling indah adalah keluarga. Selamat Terutama Udah orang gitu. coba ya Pak Ustadz, saya mau tahu sih dulu ya. Mereka adalah support system untuk kita. Karena apa? Kalau misalnya seorang ibu udah sehat mentalnya, insya Allah ke suami juga enak, ke anak-anak juga enak. Kenapa? Yang pertama, kita udah sering mendengarkan hadis ini. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Begitu juga dengan seorang suami. Nggak bisa nuntut hanya seorang istrinya aja yang harus soleh dan soleha gitu ya. Seorang suami juga berkata-kata yang baik. Itu mental yang sangat bagus buat anak-anak. Kita lihat bagaimana contoh dari Luqman dalam Al-Quran. Ya bunaya, ya bunaya. Pasti ngomongnya, wahai anakku tersayang, wahai anakku kesayanganku. Nggak pernah ngomong, wey, nggak pernah begitu. Jadi memang satu keluarga ini harus kerjasama. Tapi gimana kalau jika terjadi broken home? Atau yang namanya ada yang berpisah, tadi lagi dibalikin. Kalau misalnya dia bersatu, misalnya nih maaf loh ya maaf, dia tetap bersatu tapi sakit hati terus misalnya. Ternyata berpisah lebih bagus untuk keluarga ini misalnya. Kan yang berpisah antara ibu dan bapak, bukan antara ibu bapak dan anak. Kenapa? Tetap menurut Imam Syafi'i rahimahullah, ulama kita mengatakan apa? Ketika mungkin ada perpisahan, kan seorang suami tetap bertanggung jawab sama anak-anaknya.
Kita lihat bagaimana yang tadi Ustadz juga memberikan, kalau orang-orang Barat, maaf nih ya, mereka tuh sangat bertanggung jawab. Misalnya contohnya, kalau kita lihat di film-film kan, bagaimana yang namanya membela seorang anak. Apalagi kita contohnya lebih hebat adalah Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebagai uswatun hasanah, contoh buat kita. Rasulullah ketika masih bayi bahasanya ya, ketika masih kecil lah bahasanya, mana dia hidup dengan ayahnya? Tidak. Apakah hidup juga dengan ibunya? Enggak. Hidup dengan pamannya. Bukan berarti beliau broken home. Jadi kita jangan cari-cari alasan bahwa nih ya aku begini karena broken home. Nggak bisa. Maka carilah kebahagiaan dengan cari kegiatan positif ya kan. Kemudian juga cari teman-teman yang positif. Dan juga bergaulah sama orang-orang yang berkata-kata positif. Jangan ngomong gini, ala kamu broken home ini ya. Cie. Kan gitu kan. Jawab aja. Kamu nanya gitu aja. Begini, Ustaz, seperti itu gimana? Mau nanya. Agak istrinya dimajuin sedikit. Kamu nanya, gitu kan? Jadi nggak ada yang namanya berkorban. Kenapa? Di dalam Al-Quran pernikahan membawa litas kunu ilaiha untuk membawa ketenangan. Jadi nggak ada. Kita harus punya perasaan begini. Manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa katakan aku berkontrol, kau bisa katakan aku seperti itu, tapi insya Allah Allah yang menolong aku. Tadi guru kita mengatakan, la tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Jadi kita lihat yang punya keluarga bahagia, alhamdulillah. Mungkin ada berpisah, kita bilang, ya Allah, mungkin inilah yang terbaik buat kami dalam keluarga kami. Kenapa? Amin. Kan yang namanya perpisahan tidak selalu menyedihkan. Bener. Kalau nyakitin hati gimana? Tapi orang gitu, banyak orang tuh berpikir selalu nggak bahagia. Bahagia itu dirasakan, Nah. bukannya dicari. Dicari nggak bakalan ketemu. Ciptakan kebahagiaan itu. Iya. Kalau kue itu dilihat saja, Ah. tidak tahu rasanya. Iya. Harus coba. Iya bener. Nah ini ada pertanyaan bagus nih. Ya, dari Instagram @akunanya_55. Ya. Assalamualaikum Ustaz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak? Katanya. Apaan? Bikin kepo aja nih apaan sih? Tahu nggak apa? Tahu nggak? Cuma Tahu gitu nggak doang. apa? Tahu Pertanyaannya apa? cuma tahu nggak gitu. Ih, kok gitu tahu nggak Itu. doang? Tahu nggak? Tuh, nggak ada tulisan apa-apaan Lagi lagi. ngetes udah. kali itu Ustaz. Hah? Lagi ngetes. Lagi ngetes. Wah, kena Bikin mental kan nih? ngomel aja Baru nih. gitu doang aja pertanyaan kena mental. Udah kita lanjut lagi deh. Saya tidak bisa berkata apa-apa Apa? karena ini kayaknya saya diuji mental saya. Apakah saya masih bisa bersabar atau tidak? Tapi kalau begini pertanyaannya, No Masih comment. banyak. Saya Masih no banyak comment. pertanyaan yang lain nanti kita jawab ya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. dari sekian banyak pertanyaan Udah. kenapa?